Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Dengannya kita bisa memulai kajian bahasa Arab. Tentunya ini adalah kajian yang kita buka untuk umum, yang kita khususkan untuk ikhwan. Artinya kajian ini akan berlangsung paling tidak satu kali dalam seminggu, dan akan kita simpan di channel TV Al-Kautsar TV Tarakan, sehingga nanti bisa dirujuk ke sana. Jadi kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kemudahan ini, dan semoga Allah berikan istiqamah untuk bisa kita lanjut terus belajar walau hanya satu kali dalam seminggu. Maka semua ini karena taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, di mana kita dimudahkan untuk bisa memulai kembali pelajaran bahasa Arab yang dulu pernah tersendat karena pandemi itu hari. Maka semoga kali ini kita bisa jalankan kajian bahasa Arab untuk ikhwan. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan dalam muqaddimah pelajaran bahasa Arab ini, hari ini adalah muqaddimah, pembukaan tentang bahasa Arab. Pertama, kenapa kita belajar bahasa Arab? Ini di antara hal yang penting kita sama-sama mengerti dan memahami. Karena pertama adalah sebagai kesimpulan saja, karena Al-Quran dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan berbahasa Arab. Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memikirkannya, memahami akan maknanya. Yang kedua, bersamaan dengan Al-Quran adalah ada hadis Rasulullah SAW juga berbahasa Arab. Ya, Rasulullah SAW singgung dalam hadisnya, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Saya diberikan Al-Quran dan juga sesuatu yang serupa dengannya, yaitu hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Maka tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab tersebut kecuali dengan mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Yang ketiga, bahwasanya kita para ulama berbahasa Arab, dan kitab ini adalah sebagai penjelas kepada Al-Quran, ada namanya tafsir Al-Quran, dan ada penjelas bagi hadis-hadis Rasulullah yang dikatakan dengan syarah hadis, dan semuanya berbahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab, ilmu agama dan syariat Islam dijelaskan dalam kitab para ulama, sehingga itu sebabnya kita harus belajar bahasa Arab. Dan kenapa kita mempelajari bahasa Arab ini? Yang terakhir mungkin karena bacaan salat kita juga berbahasa Arab, zikir bahasa Arab. Maka dengan mempelajari bahasa Arab, semoga bisa menambah, semoga dapat memberikan kepada kita makna terhadap makna yang terkandung dalam bacaan kita, baik itu zikir kita atau salat. Paling tidak kita memahami makna Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram. Akbar adalah isim tabdil dalam ilmu bahasa Arab yang bermakna paling besar. Di dalam ilmu bahasa Arab dibedakan kata kabir dengan akbar. Kabir artinya besar, tapi kalau akbar maha besar. Maka dipilih pembahasan isim tabdil dalam takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, Allah maha besar, menggambarkan bahwasanya alangkah besar Allah Azza wa Jalla yang tersimpan dalam kalimat akbar, yang dia merupakan gaya bahasa Arab isim tabdil yang terdapat dalam ilmu bahasa Arab itu sendiri. Maka dari tujuan-tujuan tersebut jelas bagi kita kenapa kita belajar bahasa Arab dan sejauh mana pentingnya kita belajar bahasa Arab. Demikian. Poin kedua yang perlu kita pahami para jamaah,
adalah hukum belajar bahasa Arab. Apa hukum belajar bahasa Arab? Apakah wajib ataukah sunnah? Belajar bahasa Arab adalah wajib hukumnya. Akan tetapi wajib dibagi dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain ini adalah individu seseorang wajib mempelajarinya. Adapun wajib kifayah, maka jika salah satu melakukannya atau mempelajarinya, maka juga dari yang lain. Seperti salat jenazah, jika ada salah satu atau sekelompok orang mensalatkan jenazah, maka cukup atau juga bagi yang lain. Maka hukum mempelajari bahasa Arab ini ada dua kemungkinan ini. Bisa saja wajib ain, bisa saja wajib kifayah, tergantung di mana kita berada. Kalau memang di kota Tarakan ini sudah ada yang belajar bahasa Arab, santri kita atau orang-orang yang memang kursus mempelajari bahasa Arab, maka wajib bagi dia seorang tersebut wajib ain. Artinya bagi yang lain adalah sunnah atau fardu kifayah. Maka bagi kita yang kita lihat adalah terjemah hukumnya wajib kifayah. Artinya jikalau salah satu atau sekelompok orang melakukannya atau belajar bahasa Arab, maka yang lain juga gugur darinya alias tidak berdosa. Namun jikalau tidak ada yang belajar bahasa Arab ditalakan ini, maka semua berdosa. Karena bagaimana kita akan menjelaskan Al-Quran dan hadis kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Ini. Jadi kita kesimpulannya adalah belajar bahasa Arab fardu kifayah. Apa artinya? Para jamaah akan belajar bahasa Arab akan berkisar antara pahala. Karena kewajiban ini adalah Allah akan berikan pahala di akhirnya. Jadi jika kita melakukan, kita yang dapat pahala. Adapun jika tidak melakukannya, maka kita tidak berdosa. Fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain yang individu seseorang wajib melakukannya seperti salat lima waktu. Jadi hukum kita belajar adalah wajib kifayah. Maka hendaknya kita kedepankan ikhlas dalam belajar. Kita kedepankan bahwasanya belajar bahasa Arab adalah merupakan termasuk agama, karena dia wajib kifayah. Maka hendaknya kita ikhlaskan waktu kita walau hanya 1 kali dalam seminggu, atau ada niat untuk belajar, Allah berikan pahala. Maka fardu kifayah kita akan berkisar antara pahala, paham atau tidak, kita akan dapat pahala. Itu lebihnya kita belajar bahasa Arab. Jadi demikianlah, ada ilmu yang memang seorang harus mempelajarinya, ada ilmu yang memang kita bisa dijadikan nomor 2, nomor 3 untuk dipelajarinya. Ini tentang hukum. Jadi kita kabarkan bahwasanya belajar kita dengan bahasa Arab ini adalah merupakan pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua, karena kita berniat untuk mempelajarinya yang ia merupakan termasuk dari agama kita. Ini tentang hukum. Berikutnya adalah di antara poin yang perlu kita sampaikan pada muqaddimah ini adalah macam-macam bahasa Arab pembagiannya. Pembagian bahasa Arab yang mungkin para jamaah mendengarnya hanya nahwu, ilmu sharaf. Dua ini yang terkenal, ilmu nahwu atau ilmu sharaf. Bahasa Arab itu banyak sekali cabangnya. Di antaranya adalah ilmu sharaf itu sendiri, ilmu tasrif, dan ilmu nahwu. Dan termasuk juga ilmu bahasa Arab adalah ilmu balaghah, tentang ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan juga ilmu badi'. Termasuk juga ilmu bahasa Arab adalah menulis. Karena bagaimana kita akan belajar bahasa Arab tanpa menulis? Karena ini adalah bahasa Arab, tentu kita mengenal, mempelajari penulisannya. Karena itu semua untuk memudahkan kita memahami bahasa Arab itu sendiri. Jadi menulis juga berbicara dengan bahasa Arab, hiwar namanya, al-insya juga termasuk bahasa Arab, dan juga ilmu syair termasuk ilmu bahasa Arab. Seorang kalau memperdalami ilmu bahasa Arab ini, maka dia akan bisa membuat syair, kata-kata syair. Dedaunan jatuh dia bisa buat syair, kata-kata indah yang mempunyai makna. Jadi dia akan menjadi seorang ahli bahasa, seorang yang pintar dalam mengucapkan sebuah kalimat sehingga sangat menarik didengar. Dan itu dibutuhkan bagi seorang dai, seorang pelajar, karena untuk menjelaskan agama Islam ini dengan kata-kata yang indah.
Jadi banyak macamnya, kesimpulannya adalah banyak macamnya. Namun 3 hal ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu sorof. Yang kedua bahasa Arab, yaitu kosakata, hifdzul kalimat. Pertama adalah sorof, yang kedua adalah menghafalkan kosakata, yang ketiga ilmu nahwu. Maka 3 kesimpulan ini adalah yang kita akan pelajari dalam kajian kita ini. Pertama adalah ilmu sorof, kedua menghafalkan kosakata, yang ketiga adalah ilmu nahwu. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, susunan yang kami bacakan tadi untuk memahami bahasa Arab ada 3 tersebut. Pertama adalah ilmu sorof. Ilmu sorof ada di dalam kitab Mukhtarat, yang insyaallah kita akan jadikan muqarrar dalam kajian kita ini adalah kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Ustazuna Anur Rafiq. Kitab ini adalah sangat bagus bagi kita pemula untuk memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena pertama dia adalah berbahasa Indonesia. Yang kedua tersusun rapi kitab ini. Yang ketiga di antara keistimewaannya adalah dia mencakup semua bab nahwu namun diringkas. Demikian. Berbeda kalau kita sebut kitab nahwu seperti Jurumiyah. Kitab nahwu Jurumiyah sedikit, hanya cuma berapa lembar, ya 5 lembar mungkin. Tapi berbahasa Arab pertama. Yang kedua dia menyebutkan poin-poin penting, tidak mencakup semua. Jadi orang yang belajar ilmu Jurumiyah dia harus bertangga, bertahap. Pertama Jurumiyah, yang kedua nanti dia akan mempelajari tahap keduanya syarahnya, yang ketiga mungkin ada kitab tertinggi lagi, dan seterusnya. Jadi panjang pembahasan kalau orang menggunakan muqarrar tersebut, sampai mereka akan mempelajari namanya kitab Syarah Ibnu Aqil. Dan kita insyaallah dalam kajian kita ini adalah berpandu dengan kitab Mukhtarat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya keistimewaannya adalah pertama berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Dan kita insyaallah paham bahasa Indonesia, mudah untuk dimurojaah di rumah, dibaca kembali. Yang kedua dia tersusun rapi, babnya khusus. Yang ketiga dia mencakup semua bab nahwu secara umum dan beringkas. Demikian. Karena kalau dia perluas bahasa Arab maka luas sekali. Ada yang sampai 10 jilid. Jadi kira-kira berbicara apa itu 10 jilid kitab segini tebalnya? Yang saya pribadi pelajari kitab Syarah Ibnu Aqil 4 jilid. Itu kita pelajari di Arab, di Yaman. Tapi setelah saya melihat dan menganalisa, ternyata setinggi pun kita pelajari bahasa Arab ini kembalinya ke di sini. Karena Mukhtarat artinya ringkasan, ringkas. Di samping dia ringkas, dia mencakup bab nahwu kitab ini. Makanya perluasan pelebaran bahasa Arab kembalinya di sini karena ringkasan ini. Demikian. Makanya kalau saya pribadi belajar bahasa Arab, saya ingin tekankan 2 kitab saja untuk bisa berbahasa Arab. Yaitu pertama kitab ini, Mukhtarat. Ini mencakup ilmu nahwu sama ilmu sorof. Ada tingkatan setelah ini namanya kitab Mulakhas, dan dia berbahasa Arab. Sama juga keistimewaannya adalah Mulakhas ini berbahasa Arab satu, yang kedua tersusun rapi. Yang ketiga lebih luas kaidahnya. Jadi 2 kitab itu insyaallah kalau dikuasai maka insyaallah cukup bagi kita yang ingin bisa berbahasa Arab. Di sana di pesantren dipelajari ada namanya kitab Qatar Nada, tebal, Qatar Nada, syarah-syarahnya, dan ada namanya Syarah Ibnu Aqil. Itu pelajari. Semakin tinggi kita pelajari kitab ini, maka semakin luas dan banyak perdebatan juga, banyak perselisihan. Kayak kita belajar fikih banyak khilafnya, masing-masing punya dalil. Dan juga bahasa Arab juga demikian.
Ada yang mengatakan dia harus dhamma, ada yang mengatakan dia harus fathah, masing-masing punya dalil. Dan ini apa? Al-Quran, hadis, syair juga. Jadi kita pastinya cukup membutuhkan apa yang kita butuhkan. Tentunya kalau orang ingin memperdalami bahasa Arab ini, tentunya dia akan mempelajari semua segi, semua aspek bahasa Arab ini, dan kitab-kitabnya dia akan pelajari sehingga dia menjadi ahli bahasa. Dan kita paling mempelajari kitab ini sekedar kita memahami 3 hal di atas yang telah kita jelaskan: memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah, dan juga memahami kitabnya para ulama. Jadi itu cukup, insyaallah. Dengan demikian kita membutuhkan hanya 2 kitab atau 3 kitab. Saya pribadi insyaallah mengajarkan 2 kitab insyaallah. Kalau orang ingin mulazamah setiap hari, kita akan tekankan 2 kitab. Dan kita mukhtarat bagi yang serius kita bisa ajarkan 2 bulan, 3 bulan. Berikutnya kita mulakhas, jadi bisa ditempuh dalam 1 tahun selesai semuanya dengan metode yang insyaallah kami akan jelaskan nanti. Jadi ilmu sharaf sudah ada di kitab ini. Yang kedua adalah tingkatan yang penting adalah ilmu, yaitu menghafal kosakata. Kosakata ini adalah seperti bahasa kita, makan apa bahasa Arabnya, atau makan apa bahasa Jawanya, itu kan menghafalkan kosakata. Ini hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menghafalkan kosakata. Dalam menghafalkan kosakata, kita punya panduan kitab Al-Kalimat Al-Mutaradifah. Namun sejatinya menghafalkan kosakata ini adalah bebas. Mau menggunakan kitab lain silakan, kamus lain pun tidak apa-apa. Dan kita mukhtarat mempunyai kamus mukhtarat. Sudah ada para asatidzah yang telah mengumpulkan kosakata yang ada di kitab ini sehingga menjadi 1 kitab seperti ini. Maka bagus juga dihafalkan. Namun kalau saya pribadi mengajar, maka saya tekankan menggunakan kalimat al-mutaradifah. Artinya adalah kata-kata yang sama maknanya dalam percakapan dan membaca kitab. Sedikit saya jelaskan buku ini. Kitab ini adalah kamus kosakata. Ya, ada artinya, ada bahasa Arabnya. Dan kata-kata yang sering muncul dalam percakapan dan baca kitab kita pilihkan. Kita pilihkan yang sering muncul dalam bahasa kitab dan juga berbahasa Arab. Yang ketiga, kitab ini menampilkan masdar asli dan juga jamak taksir. Masdar asli ini dan jamak taksir seperti sinai atau simai. Simai adalah kita harus mendengar orang Arab. Tidak bisa kita merekayasa. Karena keadaan akan ada di sini. Sama seperti rumus-rumus matematika. Adapun yang saya sebutkan tadi seperti simai yaitu masdar dan taksir, ini harus mendengar orang Arab. Tidak bisa dikira-kira, ada keadaannya. Maka kembali kepada menghafal kosakata. Maka disitulah pentingnya kita menghafal kosakata. Dan juga kosakata ini adalah menampilkan sinonimnya. Karena bahasa Arab ini kaya dengan bahasa Arab dan kata-kata. Dalam mukadimah ini disampaikan banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, bahasa kita duduk. Duduk dalam bahasa Arab ada 2 kata atau mungkin lebih. Bisa bahasanya adalah jalasa atau qa'ada. Jadi qa'ada, jalasa artinya dalam bahasa kita duduk. Terkadang bahasa Arab itu terkadang memakai kata jalasa, terkadang memakai qa'ada, gaya bahasa saja. Terkadang memakai kata jalasa atau memakai qa'ada. Kenapa tidak pakai 1 kata? Ini kembali ke mereka orang Arab. Mereka yang punya bahasa, mereka yang berbicara, maka mereka berbicara spontan kayak kita. Ya, sama mungkin kalau bahasa Indonesia kita ada istilah indikasi. Mungkin maknanya indikasi tanda-tanda, ya, semacam itu. Demikian. Kalau kita menghafalkan satu kata saja, ini nanti kalau ketemu kata lain sudah kita pahami. Misalnya jalasa Muhammad ala kursi, Muhammad duduk di atas kursi. Jalasan kita hafal. Tapi ada kata lainnya. Orang Arab mengatakan qa'ada Muhammad ala kursi. Qa'ada apa artinya? Nah, ketika kita menghafalkan berbarengan dengan sinonimnya, maka
kita akan mudah memahami bahasa Arab itu sendiri. Jadi intinya kita penting menghafalkan banyak kosakata dan sinonimnya, persamaannya. Kita penting menghafalkannya. Yang ketiga adalah ilmu nahwu itu sendiri. Ilmu nahwu kita sudah jelaskan ada di sini. Jadi kita ini mengambil dua ilmu sharah dan juga ilmu nahwu yang mungkin bisa dibaca dalam trik-trik as-sasaki yang telah kami kirimkan di grup. Dibaca. Saraf ada dua, ada namanya istilahi, ada namanya lugawi. Istilahi itu menyamping ke kiri, yang lugawi dia ke bawah. Seperti contoh misalnya jalasa tadi. Jalasa kata kerja, artinya duduk. Jalasa ini akan bisa dipecahkan menyamping. Jalasa artinya telah duduk ke samping, sedang duduk, orang yang duduk, yang diduduki, duduklah, jangan duduk, itu akan dipecahkan oleh ilmu tasrif, menyamping. Nanti ada yang ke bawah namanya lugawi. Jalasa itu artinya satu orang telah duduk. Bagaimana kalau dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki? Itu dalam bahasa Arab perinci sekali. Jalasa satu orang telah duduk. Jalasa nanti ada dua orang telah duduk. Ini perinci sekali dalam bahasa Arab sehingga penggunaannya itu masing-masing punya bahasa, masing-masing punya lafaz. Makanya pantaslah orang-orang tidak bisa merubah Al-Quran. Itu rahasianya. Siapapun merubah Al-Quran harakatnya, zalikal kitab li zalikal kitaba, pasti salah. Akan ketahuan kesalahannya karena sudah diikat dengan ilmu bahasa Arab itu sendiri. Maka luar biasa, bahasa yang sangat luar biasa bagus dan istimewa bahasa tersebut. Keadaannya jelas dan tidak bisa diubah-ubah. Jangan mengubah maknanya, lafadznya, harakatnya pun tidak bisa dirubah. Itu keistimewaan bahasa Arab tersebut. Diketahui karena dari ini keadaan bahasa Arab ini. Makanya kita mempelajari, mengenal, melihat, membaca. Semoga dengan niat ikhlas kita mau belajar, Allah berikan pahala bagi kita. Sekalipun kita tidak memahami apa yang disampaikan, tapi insya Allah dengan niat ikhlas dan juga semangat yang besar, insya Allah kita bisa memahaminya. Para pelajar bahasa Arab itu bukan hanya kita. Yang kita tahu bahwasanya yang belajar hanya anak pesantren, anak-anak yang mondok, anak-anak yang umur SMP, SMA, mereka lah kiranya yang berhak dan berhasil belajar bahasa Arab. Pada hakikatnya tidak demikian. Kita pun yang mungkin ikhwah ini yang sibuk bekerja dan mencari nafkah juga bisa berhasil belajar bahasa Arab. Bisa, karena kita punya keadaannya satu. Hanya yang perlu dilihat adalah waktunya kapan waktu fokusnya itu saja. Demikian. Sebagai bukti bahwasanya ulama besar bahasa Arab yang terkenal dalam bidang bahasa adalah Al-Imam Sibawayh. Imam Sibawayh awalnya adalah dia seorang talibul ilmi yang mencari hadis. Namun ketika dia baca hadis, dia salah baca, disalahkan sama gurunya, maka Al-Imam Sibawayh dia seorang yang bersifat tidak mau disalahkan. Dari itu juga dia tinggalkan ilmu hadis. Dia belajar bahasa Arab dan mengatakan saya akan belajar bahasa Arab sehingga tidak ada yang menyalahkanku. Benar, dia belajar bahasa Arab sampai dia menjadi imam nahwu, imam bahasa Arab. Imam bahasa Arab dari Imam Sibawayh. Kedua juga terkenal Imam Al-Kisai. Imam Kisai ulama bahasa juga terkenal. Awal kisahnya bahwasanya beliau sangat susah sekali memahami bahasa Arab. Suatu hari dia melihat semut yang ingin naik ke sarangnya membawa makanan. Awal kali mencoba membawa makanan tersebut karena mungkin makanan lebih besar daripada semutnya, jatuh dia. Kedua kalinya dia bawa agak maju sedikit, jatuh lagi. Ketiga kali dibawa makanan untuk dibawa ke sarangnya, jatuh lagi. Sampai seterusnya dia lakukan sampai dia berhasil membawa makanan tersebut, sehingga Imam Kisai yang merasakan kesusahan sulitnya belajar bahasa Arab, dia mengambil sebuah ibrah, mengambil sebuah pelajaran,
dia mengatakan bahwasanya semut gagal di awal kali, di kedua kalinya, namun akhirnya dia pun juga berhasil. Maka dia kembali belajar bahasa Arab sehingga dia menjadi ulama bahasa Arab. Terkenal sekali dua imam ini, ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa adalah Imam Sibawai dan juga Imam Al-Kisai. Ini ulama bahasa dan mereka orang-orang dewasa. Dan juga mereka sibuk sebagaimana kita pun sibuk. Mereka juga wajib mencari nafkah sebagaimana kita juga wajib. Maka belajar ini insyaallah dikondisikan saja. Cari waktu-waktu yang pas, insyaallah kami akan jelas dalam metodenya. Kami akan jelaskan dalam metode belajar. Jadi tiga ilmu ini perlu kita kuasai untuk keberhasilan kita dalam belajar bahasa Arab. Pertama dari ilmu sharaf, yang kedua adalah menghafalkan kosakata, yang ketiga adalah ilmu nahwu. Jadi dua kitab ini adalah kitab dasar untuk kita mempelajarinya. Namun dua kitab saya pribadi bisa menjamin yaitu menguasai kitab sharaf dan juga ilmu nahwu dalam kitab ini bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa saya pribadi menjaminnya, yaitu menghafal kosakata. Karena ini adalah ilmu nahwu membutuhkan dua hal, memahami dan menghafal. Kalau kita yang mungkin sudah dewasa umur kita ini, kalau memang tidak kuat menghafal tapi masih ada satu lagi, yaitu memahami. Kalau kita lupa bisa lagi kita buka kitabnya berbahasa Indonesia. Dan ilmu sharaf juga menghafalkannya lebih mudah, insyaallah. Karena dia mempunyai wazan-wazan, timbangan-timbangan yang diikutkan. Agak mudah insyaallah sharaf ini. Dan ada kitabnya. Kalau kita lupa maka kita kembali lagi ke kitabnya. Namun menghafalkan kosakata ini adalah perjuangan yang sangat butuh keseriusan yang besar. Dan menghafal dia murni menghafalkan. Di sini yang tidak bisa kita membantunya, kalau bisa kita bantu menghafal. Maka masing-masing akan kembali kepada cara menghafalnya. Terkadang masing-masing kita lebih kuat menghafal, silahkan. Di santri pun kita di pondok pesantren kita suruh menghafalkan ini kelas muwazanah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan lambat ini memang Allah berikan kemudahan bagi dia. Maka dia hendaknya gunakan kepintarannya untuk menghafal. Dan tidak mempengaruhi apakah dia besar atau kecil. Di pondok kita sebut saja santri kita Muhammad Salah Fauzan, anak yang mungkin masih SD, sudah selesai menghafalnya. Dia cepat menghafal. Dan dia kalau merojaah bersama anak 2 lembar. Bayangkan dalam satu nomor ada 3, ada 6 kosakata. Dia bisa sebutkan. Misalnya apa bahasa Arabnya duduk, pasti dia ingat jarasa, apa sinonimnya qa'ada. Demikian cara menghafalnya. Karena bagaimanapun kita memahami kaidah, menghafalkan kaidah di kepala kita, namun kalau kita tidak menghafalkan kosakata, tidak bisa kita memahaminya. Keistimewaan ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, kita akan bisa membaca kitab yang tidak berharakat. Namun memahami belum tentu. Sebaliknya, kalau kita menghafalkan kosakata, kita akan bisa memahami, akan tapi bacanya akan salah. Sehingga dua hal ini harus digabungkan. Kosakata satu, yang kedua sharaf dan nahwu. Dua hal ini penting. Dua hal, sharaf dan nahwu, insyaallah kita dipelajari. Yang terakhir adalah yang kosakata ini kembali kepada masing-masing jamaah. Silahkan, waktunya panjang, seminggu 1 kali. Silahkan dihafalkan. Dan insyaallah seperti apa caranya nanti kita akan bincangkan. Bisa juga disetarkan di grup semampunya. Di pondok kita berikan santri menghafal paling sedikit 2 nomor. Kita buka kitab ini. Lihat pada halaman 18 bagi yang punya. Ini nomor 1 adalah menggunakan bahasa Arabnya isti'malan, istikhdaman. Ini paling tidak jamaah, kalau setoran mungkin 1 nomor tidak masalah, paling minimal. Adapun batasan banyaknya silahkan sebanyak pun tidak masalah. Kalau santri kita wajibkan 2 nomor.
Jadi 2 nomor ini mereka jika menghafalnya maka sudah mendapatkan 4 kosakata. Demikian. Di dalam lembar lain ada yang 1 kosakata artinya ada yang 1 kosakata bahasa Arabnya banyak, 4. Ada yang 7 seperti mencari. Mencari ini banyak bahasa Arabnya. Bahatha yabahathu, talaba yatlubu talaban, iltamasa yaltamisu iltimasan. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang berjalan mencari hadis, mencari ilmu. Kenapa Rasulullah membahasakan man salaka tariqan talaba ilman? Kenapa? Itu ada makna yang tersimpan di sana. Namun kalau kita artikan ke bahasa kita, artinya mencari. Makanya man salaka, barang siapa yang berjalan mencari, yaltamisu mencari ilman, satu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Bahasanya iltamasa yaltamisu. Di sini akan ada nanti iltamasa, ya ada di sini yaltamisu, artinya mencari. Jadi memang penting kita mengetahui sinonim kosakata ini. Dan insya Allah waktu kita banyak seminggu kalau dibuat grup setoran bagus sekali. Namun kita kembalikan ke jamaah mengapa kosakata ini. Haruskah disetorkan? Tidak harus. Mungkin setor sama keluarga di rumah, sama anak dan istri, lebih romantis mungkin. Atau disetorkan sama anak-anaknya, tidak masalah. Kembali ke jamaah. Yang cepat diperbanyak, yang lambat mungkin 1 kali. Jadi kita kembalikan kepada jamaah semampu apapun itu bisa dijalankan. Namun kalau kitab ini insya Allah kita akan bahas dalam kajian kita ini, nahwu dan sharaf. Seharusnya kita pelajari sharaf terlebih dahulu. Namun insya Allah kita akan mempelajari ilmu nahwu dalam kajian kita ini, dan tidak masalah kita pelajari nahwu. Barangkali ada waktu lain kita pelajari sharaf, atau mungkin selesai kitab nahwu kita pelajari ilmu sharaf. Ini tentang rujukan, dan ini penting kita mengetahui dan buku apa yang kita gunakan. Ini penting sekali bagi pengajar untuk memilihkan bagi santrinya kitab muqarrarnya, karena sejatinya banyak sekali kitab nahwu. Silakan mempelajari kitab nahwu yang lain, silakan. Namun saya pribadi, karena saya memang pelajari kitab ini di pesantren Al-Furqan, sehingga kita lebih senang mengajarkan apa yang kita pelajari. Demikian. Itu poin yang penting kita infokan tentang muqarrar dan maraji kitab yang akan kita gunakan. Berikutnya yang saya sampaikan di sini insyaallah tentang sebuah istilah yang kita mungkin sering dengar. Sebuah istilah yang saya pribadi di sini akan membenarkan atau mengoreksi. Ada 2 istilah yang sering kita dengar, ilmu nahwu, bahasa Arab. Ini seakan-akan terpisah 2 ilmu ini. Kalau orang yang bisa nahwu, maka yang dipahami adalah kitabnya khusus, dan juga dia hanya bisa baca kitab. Namun kalau berbahasa Arab tidak bisa dia. Dan itu istilah kita dengar. Sebaliknya, dia pandai berbahasa Arab. Itu yang kita pahami, dia pandai bermuhadatsah, bercakap dengan bahasa Arab. Namun belum tentu dia bisa baca kitab. Apa latar belakang dari istilah ini? Kenapa dipisahkan? Sejatinya 2 istilah ini tidak ada terpisah. Sebelumnya yang telah jelaskan tadi, kami jelaskan macam-macam bahasa Arab, ilmu nahwu, sharaf, dan juga kosakata, dan juga berbicara bahasa Arab, menulis, semua bahasa Arab. Ketika seorang dikatakan dia sudah bisa berbahasa Arab, ketika dia menguasai semuanya, dia pandai berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang Arab atau ada ceramah atau muhadharah dan berbahasa Arab, dia akan paham. Bisa baca kitab dia bisa. Ini seharusnya demikian. Ini terkadang memang kenyataan sebagian ikhwah kadang yang belajar kitab Arab tidak bisa berbahasa Arab. Apa sebabnya kok tidak bisa? Namun sejatinya ketika dia sudah bisa baca kitab, dia akan mudah berbahasa Arab. Dia pasti bisa. Kenapa? Karena yang tinggi dalam tingkatan ilmu bahasanya adalah nahwu ini.
Ketika dia membaca, dia bisa membaca, dia bisa memahami, maka tinggal dipraktekkan saja, dia akan bisa berbahasa Arab. Ternyata tidak bisa juga. Berarti apa masalahnya? Masalahnya satu saja, yaitu tidak praktek, tidak dipraktekkan dengan berbahasa Arab. Kalau kita saat ini mungkin kalau praktek bahasa Arab agak susah, karena memang lingkungan kita bukan Arab. Sekarang kita keluar udah pakai bahasa daerah kita, bahasa Indonesia. Namun kalau kita ingin bisa berbicara bahasa Arab, membutuhkan lingkungan berbahasa Arab, dan itu akan dijumpai di pondok pesantren. Bahkan kadang di pondok pesantren pun tidak dijumpai kadang. Bebas orang berbahasa dengan bahasa masing-masing. Namun kalau ingin bisa berbahasa Arab, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ilmu sharaf. Yang kedua kosakata. Ini kuncinya kalau kita ingin bisa berbahasa Arab. Mungkin sementara kita ingin jadi travel umrah dan haji atau menjadi penggawa di sana, dia butuhkan bahasa Arab saja. Maka kuasai ilmu sharafnya sama kosakata. Insya Allah mudah. Tapi yang ingin terjun ke kitab, memahami Al-Quran, artinya, maknanya, tafsirannya, maka harus untuk mempelajari ilmu nahwunya. Karena ilmu nahwunya adalah kaidah-kaidah. Jadi kesimpulannya adalah praktek intinya ketika ingin bisa berbahasa Arab. Namun dalam kajian kita ini para jemaah akan menuju kepada baca kitab sejatinya. Kita akan bisa baca kitab, memahami kandungannya. Kalau berbicara, Masya Allah, syukur-syukur kalau ada yang bisa bicara, kita bicara. Tapi itu kalau tidak dipraktekkan agak lumayan agak berat. Makanya doro-doro atau belajar bahasa Arab, muhadatsah, seringkali ya belajar kurang lagi karena tidak dipraktekin. Padahal bahasa Arab itu harus praktek sebelumnya. Karena dia membutuhkan lingkungan dan juga orang yang berbahasa Arab. Karena kuncinya dalam berbahasa Arab adalah itu praktek. Dan ini kita lihat ketika kami di Arab, di Yaman, teman-teman yang berdatang lulusan SMA tidak bisa apa-apa. Mau bilang itu kue atau roti, tidak bisa. Dia harus hafalkan dulu roti itu bahasa Arabnya khubz. Nah, hafalkan dulu khubz bahasa Arabnya, lalu berbicara sama yang menjual khubz, nanti paham yang menjual. Jadi dia tidak ada keedah, tidak ada menghafal apapun, dia cuma praktek, nanya ingat bahasa Arabnya khubz, dia ucapkan khubz, ditiru saja begitu. Sama kayak bahasa Jawa mau makan mangan, ikut aja mangan, paham mereka. Nah begitu kesimpulannya kalau mau bisa berbahasa Arab, kita ingin lingkungannya, kita butuh lingkungan. Kita pun tidak punya bahasa, tidak punya kosakata, terjun di lingkungan orang Arab, berbahasa Arab, ini bahasa Arabnya apa? Ma'un, kita akan hafal. Tapi kalau nahu tidak bisa dikuasai, coba belajar. Karena kaidah dia nahu ini. Apa maknanya? Untuk berbahasa itu gampang, bisa bercakap bahasa Arab itu gampang. Yang susah itu ini nahu. Maka saya pribadi kalau mengajar titik pandang ke nahunya, karena biar sekali-kali kita curahkan kemampuan kita dan juga sibuknya kita waktu kita dengan nahu ini. Tidak apa-apa kita ulang lagi sehingga nantinya ada buah yang bisa kita petik di situ. Demikian. Kalau berbicara gampang, bicara langsung kita bisa berbahasa Arab. Dan lebihnya kita mempelajari ilmu nahwu yang insyaallah kajian kita ini berlangsung insyaallah. Mudahnya kita kalau praktek mudah, tidak butuh orang Arab. Kita beli kitab berbahasa Arab, kita baca di rumah, bisa. Itu sebagai praktek kita. Tidak ada yang kita ajak bicara, kita baca kitabnya. Atau Al-Quran, zalikal kitabu, zalika itu al-kitabu, kitab, itu kitab. La tidak, raiba, keraguan fihi di dalamnya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu kan bisa kita baca. Tapi setelah kita kuasai kosakata ini, kosakata ini yang agak berat bagi jamaah insyaallah yang kosakata ini. Namun bagi yang serius bisa insyaallah. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kami akan bukakan pintu baginya. Jadi kalau kita ingin serius, saya ingin menghafalkan kosakata, insyaallah Allah akan bukakan jalan baginya. Nah, demikian. Dan itu kelihatan bagi
santri kita di pondok yang serius dan tidak. Yang serius menghafal dia bisa, Masya Allah. Yang tidak serius, yang tidak bisa, makanya sampai sekarang pun yang tidak bisa juga dihafalkan karena tidak serius. Nah, sekarang kita lokasinya kita di sini, mereka di sana. Hanya satu hal yang kita sama-sama butuhkan, semangat dan sisihkan waktu. Itu tentang muqarrar buku, dan adapun mana nahu dan istilahnya mungkin bisa dibaca dalam bagian pertama dari Trik-Trik As-Sasaki. Bukunya saya sampaikan tentang istilah tadi, kembali kita tentang istilah bahasa Arab dengan ilmu nahu. Ini adalah satu kata. Bahkan ilmu nahu itu masuk dalam bahasa Arab. Jadi ketika seorang ingin menguasai bahasa Arab, dia harus mempelajari nahunya, sorabnya, kosakatanya, demikian. Berikutnya mungkin terakhir yang kami sampaikan dalam muqaddimah ini adalah tentang manhajiyah, yaitu metode dalam belajar. Ini penting. Setelah kita penting mengetahui pertama muqarrarnya, kitabnya, kedua yang tidak kalah penting adalah tata cara kita belajar. Bagaimana caranya? Sebelum kita sampaikan, kami bacakan atau jelaskan dari Trik-Trik As-Sasaki yang telah kami sebarkan atau telah kami bagikan di grup. Tentang bagian pertama ini tentang manhajiyah. Bagi yang mungkin di grup, silakan membuka PDF-nya halaman 5. Bagian pertama, manhaj dan metode cara menguasai bahasa Arab. Ini penting, kita harus mengetahui bagaimana cara kita menguasai bahasa Arab tersebut. Dan semua ilmu atau sesuatu yang kita inginkan, pasti kita mempelajari bagaimana cara kita ingin mendapatkannya. Demikian. Kita ingin mengejar singa. Kita harus punya cara untuk mendapatkannya, karena ia adalah hewan yang buas. Kita harus punya trik dan cara mendapatkannya. Ini penting. Jadi dalam menguasai bahasa Arab ini ada cara. Makanya dalam halaman 5, manhaj dan metode cara menguasai bahasa Arab. Pertama adalah tahap pertama menguasai 3 ilmu dasar bahasa Arab secara bersamaan. Ini tahap pertama. Kita harus menguasai 3 ilmu dasar. Apa itu ilmu dasar? Ilmu nahu, sharaf, dan kosakata secara bersamaan. Nah ini. Jadi ketika kita belajar nahu, kita harus mempelajari sharaf juga. Tadi mempelajari kosakata. Ini 3 ilmu dasar. Karena kalau kita hanya mengambil sharaf atau ilmu nahu saja, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, tidak akan bisa kita memahami artinya, karena artinya ada di sini. Makan bahasa Arabnya apa? Akala. Pergi bahasa Arabnya zahaba, intalaqa. Makanan beda dengan makan dan makanan. Makan bahasa Arabnya apa? Ta'am. Minuman apa? Syarab. Al-masjid, masjid. Madrasah, madrasah. Jalan, tarik. Itu kan dihafalkan dia. Jadi 3 ilmu dasar ini harus dipelajari dengan bersamaan. Sharaf pertama, yang kedua kosakata dihafalkan, ketiga adalah nahwu. Yang saya bisa jamin 2 ini insyaallah sharaf dan ilmu nahwu. Adapun menghafal kosakata, maka dia murni kembali kepada masing-masing kita bagaimana kita menghafalkannya. Terkadang kita sudah umur lanjut masih bisa kuat menghafal, maka silakan dihafalkan. Jadi tahap pertama adalah menguasai 3 ilmu dasar, yaitu ilmu sharaf. Yang kedua menghafalkan kosakata. Yang ketiga adalah ilmu nahwu. Silakan dibaca, di sana ada keterangan. Berikutnya adalah dalam tahap pertama ini kita jelaskan cara belajar. Ini penting. Ada 4 yang saya sebutkan dalam halaman 9. Pertama adalah kita pasti persiapan dulu apa yang akan dipelajari. Misalnya biasa kita akan pelajari tentang pembagian kata. Kita baca dulu di rumah kitabnya. Dan ini bahasa Indonesia kita baca di rumah sebelum masuk ke halaqah kita ini. Kata ada 3 dibaca. Persiapan. Yang kedua, ketika kita sudah masuk di kelas atau halaqah seperti ini, satu hal yang wajib, satu hal yang diperhatikan, yaitu apa? Fokus pada memahami. Fokus pada memahami saja. Ketika kita di kelas seperti ini, satu hal saja, memahami. Kita harus paham di kelas. Artinya apa? Tidak boleh kita keluar dari halaqah ini kalau kita belum
paham. Apa artinya? Kita bertanya. Ini bisa dijelaskan lagi, ditanyakan, tidak masalah. Dan saya insyaallah membuka waktu bebas. Silahkan bertanya di dalam pelajaran, kapanpun dan dimanapun pelajarannya. Misalnya baru pelajaran pertama kita jelaskan belum paham, bertanya silahkan. Jadi memang kita demikian, harus paham dulu baru kita lanjut. Karena kita punya adalah bertahap. Bab pertama harus dikuasai untuk masuk ke bab kedua. Kalau kita belum menguasai bab pertama, kita tidak usah lanjut ke tahap kedua atau bab kedua. Itu cara belajarnya. Kita pilih tersusun rapi, karena memang saling berkaitan. Tidak bisa kita loncat ke bab ketiga lalu kita melupakan bab pertama dan kedua. Tidak. Kita selesaikan dulu bab pertama sejauh mana dan selama apapun tidak masalah kita pelajari dan bertanya jika tidak dipahami. Kalau memang ingin dibuat mudah, bisa dilihat kembali ke rekaman insyaallah di rumah. Demikian. Jadi nomor 2 adalah wajib kita paham di kelas. Jadi kita fokus untuk memahami saja. Yang ketiga adalah selesai kita dari kelas, dari halaqah seperti ini, kita akan keluar dari masjid. Kita akan keluar dari kelas. Ini apa kewajibannya? Tadi di kelas hanya memahami. Maka yang ketiga adalah ketika kita di rumah, maka kita harus mengulangi lagi pelajaran tadi. Istilahnya murajaah. Murajaah itu masdar, artinya adalah mengulangi pelajaran. Kita mengulangi pelajaran yang kapan? Yang tadi yang dipelajari di kelas. Dan kita insyaallah waktu banyak, seminggu ini banyak insyaallah untuk murajaah. Kiranya mungkin biasa sempat, bisa lagi dan seterusnya. Berarti tepat bagi kita yang hanya sekali dalam seminggu insyaallah. Jadi kita harus murajaah nih jemaah. Yang detail ya, secara detail murajaah detail ini ada 3 hal yang wajib. Murajaah mengulangi pelajaran ada 3 hal yang wajib. Satu adalah menghafalkan definisi. Kedua adalah menghafalkan pembagian. Yang ketiga adalah menghafalkan contoh. Kenapa kita harus menghafalkan 3 hal ini jemaah? Karena ilmu nahwu ini adalah kaidah dan dia akan penuh dengan istilah-istilah. Pasti istilah itu akan mempunyai ta'rif, definisi, dan setiap definisi mempunyai contoh nantinya dan ada pembagiannya. Contoh dalam pelajaran yang pertama adalah bab pertama tentang kata. Ini kata istilah juga. Apa itu kata? Nah, demikian. Dan ada jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Itu definisinya, dihafalkan. Dan kata dibagi 3, isim, fiil, huruf. Maka 3 istilah ini adalah istilah dan masing-masing mempunyai definisi. Nah, kapan dihafalkan ini? Nanti ketika di rumah. Jangan dihafalkan di kelas karena agak repot mungkin, berat mungkin. Kita hanya satu saja di kelas, memahami saja. Nanti pas kita keluar sampai di rumah kita sambil ngopi kah, sambil ngeteh, dihafalkan definisi yang tadi dipelajari di kelas. Definisi, pembagian dan contoh. Namun 2 hal yang wajib dihafalkan. Dari 3 hal, 2 yang wajib. Pertama definisi, yang kedua adalah pembagian. Kalau memang ini dicukupkan dengan definisi, pembagian, insyaallah itu berhasil kita insyaallah. Karena bagaimanapun nahwu ini adalah penuh dengan istilah, maka kita harus menghafalnya. Dari sini beratnya kita ilmu nahwu, kita butuh menghafal, kita butuh memahami. Ini tahap yang ketiga ya, murajaah, menghafalkan 3 hal di rumah, yaitu menghafalkan definisi dan menghafalkan pembagian dan contoh. Yang terakhir ada istilahnya yaitu murajaah secara cepat. Kenapa? Karena kita butuh membaca dari awal pembelajaran sampai akhir pertemuan tadi di rumah. Mungkin ada catatan yang kita tulis. Karena pada tahap ketiga kita hanya menghafalkan definisi dan pembagian. Nah, untuk kita bisa memahami catatan atau faedah yang ditambahkan dan ditulis, tentu kita baca lagi. Demikian. Jadi ada 4 ini. Pertama adalah persiapan. Kedua, fokus memahami di kelas.
Ketiga, selesai kita belajar di rumah kita harus murojaah, menghafalkan 2 hal yang wajib, definisi dan pembagian. Keempat adalah murojaah secara cepat. Namun dari 4 cara kita belajarnya ada 2 yang wajib. Ya, kenapa kita sebutkan ada 4 lalu kesimpulannya cuma 2 yang wajib? Karena mungkin bagi jamaah yang luang waktunya, amalkan yang 4 ini. Karena lebih mantap, lebih mudah. Memang kalau kita sibuk, paling enggak yang 2 ini. Pertama, kita harus paham di kelas. Kedua, wajib murojaah di rumah, menghafalkan kosakata dan menghafalkan definisi dan pembagian. Ini wajib 2 ini. Paham di kelas, nanti di rumah harus diulang lagi. Kedua ini tidak dilakukan, agak susah kita menguasainya. Ini bagi yang ingin menguasai, karena kita membahasnya adalah metode menguasai, penguasaan. Beda kalau jamaah mungkin hanya datang, ya mendengarkan aja, melihat, menyaksikan, ambil pahalanya. Lain lagi kan? Lain lagi kan? Silakan kalau itu. Silakan yang datang, ya insyaallah atas silakan, ada masalah, rame-rame belajar, sudah dapat pahala insyaallah. Namun bagi ikhwah yang ingin menguasai ini metodenya. Pertama, kita kuasai 3 ilmu dasar. Untuk menguasai 3 ilmu dasar ini kita punya metode. Pertama, kita harus wajib paham di kelas, karena apa yang disampaikan sang guru yang menyampaikan pelajaran kita harus paham. Bertanya jika tidak paham, demikian. Kelewatan mungkin bertanya sama siapa ikhwah yang paham, bertanya sama dia. Ini kita menggambarkan seakan-akan kita santri yang memang fokus di pesantren demikian. Namun kita jelaskan metode ini pada jamaah, karena jamaah masya Allah tergolong ini pada santri kita semua insya Allah. Jadi 2 hal yang wajib, yaitu paham di kelas dan murojaah, menghafalkan definisi dan juga menghafalkan pembagian. Dan insya Allah semoga tidak memberatkan, karena sekali dalam seminggu kita rekaman, kita belajar, sehingga kita mencari waktu. Artinya apa? Kita wajib menyisihkan waktu seadanya mungkin. Wajib ada waktu, entah malam, entah pagi, siang, cari-cari waktu yang kosong. Kalau kita memang sibuk dengan kerja silakan, tapi adalah waktu kita akan berehat, istirahat. Nah, itu dimanfaatkan. Insya Allah kita tidak semua waktu sibuk, insya Allah ada waktu kita istirahat juga sebentar. Ada memang beberapa pembahasan yang mudah dipahami, mungkin tidak perlu murojaah, tidak masalah. Ada beberapa pemahaman yang kita butuh dia di sana memahami, menghafalkannya, maka kita butuh sisihkan waktu. Jadi insya Allah mungkin bisa dipahami, dilihat saja ya, dilihat saja kapan ada waktunya dan pembahasan mana yang susah itu. Ini tahap pertama ya, tahap pertama adalah menguasai bahasa Arab. Yang kedua, tahap praktek. Nah ini mungkin saya pribadi mungkin dengan para pengajar bahasa Arab yang lain mungkin berbeda konsep. Kalau saya jadikan praktek ini tahap nomor 2. Kapan? Setelah seorang pelajar menguasai 3 ilmu dasar, sorof, menghafalkan kosakata. Ketiga adalah ilmu nahwu. Setelah santri menghafalkan ini dalam sebulan, 2 bulan, bahkan setahun mungkin, praktek nanti selesai dikuasai 3 ilmu dasar tersebut, baru praktek. Karena praktek latihan ini adalah seorang sudah mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan semua lengkap kaidah-kaidahnya, baru dipraktekkan. Seperti seorang yang ingin praktek sepeda motor, dia harus tahu kaidahnya, caranya, dipelajarinya, baru dipraktek. Nah, demikian. Sebagian orang mengajarkan bahasa Arab satu kaidah langsung praktek, buka Al-Quran, buka hadis kadang. Dan itu ada. Kami dapatkan di Arab juga, para masyayikh kita juga ada seperti itu. Ngajar nahwu, lagi suruh ambil Al-Quran, baca kitab kadang, baru satu kaidah, 2 kaidah, ada seperti itu. Dan itu adalah satu yang sifatnya analisa pengajar saja, tidak masalah, dan tidak dikatakan salah juga. Kalau saya pribadi, saya lebih tekankan kaidah pelajari, kuasai kaidah, setelah itu praktek kita. Karena kenapa saya jadikan nomor 2? Karena supaya kita di marhalah praktek ini kita akan mendapatkan satu kalimat, kita harus semua tahu. Karena bahasa Arabnya adalah satu baris, kita harus tahu ini sebagai apa, ini artinya apa. Contoh, zalikal kitab la raiba fi. Zalika adalah artinya itu, al-kitab artinya kitab, la artinya tidak. Dan kita harus tahu zalika itu sebagai mubtada, khabarnya adalah al-kitab, atau khabarnya adalah la raiba fi gitu.
zalikal kitab. Jadi kita harus tahu, sehingga ilmu nahwu yang kita pelajari selama 2 bulan, 3 bulan, setahun akan terulang kembali ketika praktek, sehingga akan memancing kita untuk membaca kembali, memancing kita untuk membaca lagi mana yang kadang dilupakan. Demikian. Kalau kita langsung praktek pas dapat 2 kaidah 3 kaidah, akan lambat jalannya, butuh sabar waktunya itu. Jadi saya pribadi menjadikan praktek di akhir. Dan kita insyaallah tidak perlu kata-kata praktek, yang penting kita belajar. Insyaallah kita akan jelaskan dengan pelan sehingga mudah diikuti oleh para pelajar di luar sana dan juga kita, yaitu ikhwah kita insyaallah. Yang ketiga adalah tahap dalam menguasai bahasa Arab adalah ada yang diistilahkan dengan mengarang sebuah cerita. Mengarang sebuah cerita ini tahap ketiga. Kosakata sudah hafal, kadang-kadang sudah dihafalkan, saraf sudah dihafalkan, sudah praktek juga, maka tahap mengarang sekarang. Dan mengarang sebuah cerita dengan bahasa Arab. Di pagi hari saya pergi ke pantai, membawa bola dan membawa makanan bersama teman kita renang di sana. Apa bahasa Arabnya itu? Fi sabahil bakir zahabna ila syatil bahri wa hamalna al-qura wa at-ta'am wa la'ibna al-qura ma ashab fi syatil bahri wa sabahna hunak wa farahna thumma narji ila al-bait. Itu bahasa Arabnya. Jadi kita pergi ke pantai di pagi hari, kita bawa makanan, minuman, kita bawa bola, kita main bola, kita renang, kita kembali. Bahasakan dengan bahasa Arab. Kapan itu? Di tahap ketiga, setelah dia praktek. Karena kosakata sudah dihafalkan, nahwu sudah dihafalkan, kadang-kadangnya dan sorab, maka dia tahap mengarang. Mengarang ini adalah murni hasil usaha dia sendiri. Nanti setelah itu dia sadarkan kepada pengajar yang mengajarkannya. Coba dikoreksi mana yang salah. Nah, jangan-jangan kata kerja jalasa, duduk, tidak ada yang duduk kan? Tidak mungkin. Kata-kata duduk pasti ada yang duduk, pasti ada yang duduki, ya gitu. Jangan kita sebuah kisah, tapi siapa yang duduk, siapa mencuri, misalnya siapa yang mencuri, apa yang mencuri kan tidak nyambung kisahnya. Nah, dikoreksi oleh pengarangnya sama gurunya, bahwasanya ini kurang pelakunya, fa'il dalam istilah namanya. Ini tidak ada maf'ulnya, yang dikenai pekerjaan tidak ada. Nah, ini dikoreksi sehingga dia akan membenahi dirinya, dia akan mengulangi dan mengingat lagi keadaan-keadaan yang dia pelajari. Itu tahap yang sifatnya adalah mengarang sebuah cerita atau hiwar. Yang terakhir ada 4 ya. Terakhir adalah belajar mandiri. Ini tahap penguasaan bahasa Arab adalah mandiri. Belajar mandirinya adalah kita bagaimana memahami Al-Quran, memahami kitab para ulama dengan sendiri kita. Kenapa kita sendirian? Karena kosakata sudah dihafalkan, kadang-kadang sudah dipelajari. Maka sekarang coba jalan sendiri, pahami. Jangan bertanya kepada orang lain sebelum dia memang betul-betul tidak mampu memahaminya. Nah, ini namanya belajar sendirian. Ketika seorang sudah masuk ke tahap 4 ini, maka dia seorang ustaz sudah. Dia seorang yang pandai berbahasa Arab dan juga membaca kitab. Dia bisa berceramah, membaca kitab, menjelaskan kitab. Maka dia akan mudah memahami agama dan ilmu yang dia pelajari. Maka ini tahap santri kita yang lulus atau alumnus sudah. Santri pondok yang memang dia sudah lulus pondok sudah. Sampai ke tahap yang sifatnya belajar sendiri, dia baca sendiri, dia paham. Memang tahapnya jauh dan juga butuh waktu. Sampai kadang ikhwah kita yang mungkin mondok 3 tahun, 4 tahun belum sampai ke tahap itu. Dia belajar nahwu, tapi belum bisa memahami apa yang dibaca. Bacanya masih salah. Namun yang penting bagi kita dalam kajian ikhwan ini adalah kita berusaha mengenal kaidah-kaidahnya, mengenal bahasa Arab itu apa, dan mengenal istilah-istilahnya. Paling tidak demikian. Ya, insyaallah pahalanya Allah berikan karena belajar bahasa Arab merupakan termasuk agama kita. Maka Allah akan berikan pahala di sela-sela lelahnya kita memahami, memikirkan, menghafalkan bahasa Arab ini. Dan kita hanya 1 kali dalam seminggu dalam kajian ini. InsyaAllah semoga bisa dikondisikan waktunya dan kapan dimurajaah. Jadi kesimpulannya kita belajar jamaah harus ada murajaah di rumah. Di kelas Allah kita akan usahakan pahamkan di kelas.
dan bantu dengan dimurwajah di rumah. Dan insya Allah setiap hari kita akan belajar kan selembar, semuka mungkin. Dan ada beberapa pembahasan mudah insya Allah, tidak memberatkan, sehingga kita akan bisa melanjutkan pelajaran lain. Ada yang memang pembahasan berat, maka kita harus menghafalkan di sana. Ini tentang mukaddimah tentang bahasa Arab yang perlu kita pahami, terutama metodenya, kitab panduannya yang paling penting. Maka dengan demikian kita bismillah, kita akan jalan mulai dari minggu depan insyaallah. Kita akan mulai membaca kitab Mukhtarat halaman yaitu pertama tentunya, yaitu kitab Mukhtarat babul awal mukaddimah tentang pembagian kata. Dan insyaallah diulang insyaallah bisa dipahami. Yang mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu tanyakan, silakan. Mungkin usul aja kan. Tadi kan sempat dibahas masalah itu kitab yang kosakata. Ya. Yang itu kan dibilang tadi apakah di store di sini atau store di rumah kan? Bagaimana kalau di store di sini Ustaz? Mungkin minimal 1 nomor. Karena kan kita tahu nih bahwa seminggu aja kita belajar nih, bisa jadi semangat kita turun, bisa jadi semangat kita naik. Nah kalau kita menjadikan patokan kan, dalam sepekan tuh di store 1 misalnya atau 2 kan, jadi kita semangat tetap sebagai pembatas kita supaya tidak malas atau teman-teman. Betul, masya Allah. Usulan yang bagus sekali distorkan di halaqah. Tentang caranya bebas, apakah store ke anak atau ikhwah yang ada. Namun kadang kalau saya menyimak, takutnya akan waktu agak mepet bagi saya mungkin, karena mungkin kemarin kajian kan, ya. Mungkin ada satu orang yang mungkin menghandle mungkin, ya ketua kelasnya lah kan, ya kan. Setorannya sebenarnya sejatinya bebas. Jadi kalau memang kita ambil tadi, kita harus setoran di kelas ini, di halaqah, setoran antara teman ini bawa bukunya sini saya, silakan. Jadi tapi harus di kelas. Ataukah harus anak yang menyimak? Sebenarnya bagus juga saya yang simak. Tapi tidak harus, kan itu menghafal sebenarnya. Setor sama saudara kita yang lain, bagus. Karena akan waktu sebenarnya, ya kan? Waktu. Bagaimana yang lain? Apakah ada usaha yang lain? Silakan. Hah? Disimak. Atau kita ambil waktu berapa menit sebelum mulai kita setoran? Bisa juga. Jangan di majlis ada suatu kalau 1 orang aja 5 menit, sekali 20 orang. Ya, setelah kita bicarakan setelahnya, insyaallah kita tutup kajian hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.